تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بالنبي وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita melanjutkan pembahasan pada malam Jumat terdahulu dalam surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu Ahad. Allahu Ahad memiliki maksud zat yang disembah, tunggal dalam zatnya dan maha tinggi dari sifat-sifat makhluknya. Allahu Ahad, zat yang wajib disembah sesuai keterangan surat Yusuf, amara an la ta'budu illa iyyahu. Ia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali Allah. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi sesembahan serta pengabdian yang benar, yaitu sesuai dengan syariat dan hukum-hukum yang telah ditetapkan olehnya. Tunggal dalam zatnya, sesuai firman Allah surat Al-Qasas ayat 88, wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illahu. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain. Maksudnya menisbatkan sesuatu yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Karena Allah sebagai pencipta dan pemilik secara mutlak, oleh karena itu Dia wajib disembah dan tidak boleh melakukan atau mengadakan tandingan
di samping menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, hak menciptakan dan menetapkan itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Ahad, selain memiliki maksud zat yang wajib disembah, zat tersebut tunggal dalam dirinya. Begitu juga memiliki maksud zat yang maha tinggi dari sifat-sifat makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi dari sifat-sifat makhluknya karena sesuai keterangan surat Al-Isra ayat 43, Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Subhanahu memiliki arti maha suci, wa ta'ala memiliki arti maha tinggi. Amma yaquluna 'uluwan kabira, dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki sifat-sifat makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki sifat-sifat al-mumkinat. Sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat alam ciptaan, bisa dilihat, bisa diraba melalui indera, atau sifat-sifat tersebut itu didahului oleh zaman yang memiliki arti waktu, atau oleh makan yang memiliki arti tempat. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah berfirman, ala lillahi dinul khalisu. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik, dari sifat-sifat makhluk, atau dari sifat-sifat al-mumkinat. Dia, Allah itu esa, tunggal, satu dalam zat, sifat, serta af'alnya. Kriteria tersebut itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang khalis, agama yang murni, agama yang bersih dari syirik, dari sifat-sifat al-mumkinat, atau dari sifat-sifat para makhluknya. Allah berfirman surat Toha ayat 8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna.
Ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia mempunyai nama-nama yang baik atau nama-nama yang sempurna. Sebagian dari nama-nama itu menunjukkan arti al-jalal. Sebagian yang lain dari nama-nama itu menunjukkan arti al-jamal. Sedang arti al-jalal dan arti al-jamal, al-jalal memiliki makna yang agung, al-jamal memiliki makna yang indah. Itu semua menunjukkan satu dalam zat, sifat, serta af'alnya. Karena Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang wajib disembah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta serta sebagai pemilik makhluknya secara mutlak. Dia esa, satu, tunggal dalam zat, sifat, serta af'alnya. Inilah hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum dan ketentuan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib disembah itu Allah, meliputi melakukan sesembahan yang sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan hukum-hukumnya, sesuai dengan perintah-perintahnya, begitu juga sesuai dengan larangan-larangannya. Riwayat Al-Imamul Ma'sum dari Hadratul Imam Ali Zainul Abidin alaihissalam. Beliau meriwayatkan dari Hadratul Imam Al-Husain Asy-Syahid alaihissalam mengucapkan, As-Samad tidak bertempat. As-Samad berakhir kebaikan kepadanya. As-Samad tidak butuh makanan dan minuman. As-Samad tidak tidur. As-Samad kekal dan tidak sirna. Ini keterangan dari para imam Ahlul Bait alaihissalam. Mereka sebagai perawi-perawi yang memiliki silsilah yang disebut dengan silsilatun dhahabiyah, mata rantai emas, karena mereka meriwayatkan dari al-aba wal ajdad, tidak meriwayatkan kepada atau dari yang lain. Mereka meriwayatkan dari para ayah dan kakek mereka, sehingga berakhir riwayat mereka itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahi darruhu qailan fawali bi unasin qawlahum wa hadithahum rawa jadduna an Jibril anil bari. Maka ikutilah manusia-manusia yang ucapan serta hadis mereka itu diriwayatkan oleh kakek
kakek kami. Kakek kami meriwayatkan dari Jibril, dan Jibril meriwayatkan dari Al-Bari, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut riwayat mereka, As-Samad memiliki maksud tidak bertempat karena tidak memiliki susunan atau bentuk sehingga membutuhkan kepada tempat. Dialah Allah, zat yang sempurna secara mutlak, tidak dapat dilihat melalui indera. As-Samad, terakhir kebaikan kepadanya, yang sempurna hanya Dia, dan segala sesuatu bergantung kepada Dia. Karena Dia berdiri sendiri, selain dari Dia tidak berdiri sendiri. Selain dari Dia itu diciptakan. As-Samad tidak butuh makan dan minum, karena zat tersebut tidak memiliki lambung, tidak memiliki suatu yang serupa dengan alam ciptaan, atau tidak serupa dengan makhluk yang hidup. As-Samad tidak tidur, Dialah zat yang maha berjaga, sesuai firman Allah surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tuhan tersebut wajib disembah. Al-Hayy memiliki arti adalah zat yang hidup, lagi kekal, terus menerus mengurus makhluknya. Dia mengatur dan menjaga alam ciptaan, memberlakukan urusan-urusan di alam ciptaan setelah alam ciptaan itu diciptakan. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak mengantuk dan tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm diartikan ta'kidun lil qayyumi la tadbira wa la hifdha liman yan'asu aw yanam. Kalimat la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sebagai penjelasan, sebagai takkid bahwa maksud Al-Qayyum, zat yang berjaga terus menerus mengurus makhluknya, lagi mengatur alam ciptaan, itu tidak pernah mengantuk dan tidur. Al-Qayyum diartikan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, arti zat yang berjaga, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah terlelap tidur, karena Dia terus menerus mengurus alam ciptaan, mengatur alam ciptaan, menjaga alam ciptaan, sehingga alam ciptaan itu tidak sirna, alam ciptaan itu tidak rusak. Lahu ma fis samawati
wa ma fil ardi, milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, mulkan wa milkan, kekuasaan dan kepemilikan itu hanya miliknya. Dengan dasar tersebut, tiada aturan yang diberlakukan melainkan aturan Dia. Di alam jagat raya ini meliputi alamul ghaibi wasyahadah, meliputi alam yang gaib atau alam yang nyata. Tidak berbeda seperti pembahasan yang terdahulu kita jelaskan. Kekuasaan Allah meliputi alam al-ulya dan alam as-sufla. Alam yang disebut lahut, malakut, dan nasut. As-samad, kekal dan tidak sirna, karena Dia adalah zat yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Itulah arti kekal dan tidak sirna, karena Dia adalah zat yang awal. Sebelum segala sesuatu itu ada, maka Dia sudah memiliki wujud keberadaan. Segala sesuatu sirna, Dia tidak pernah disentuh oleh kebinasaan, sehingga Dia adalah zat yang kekal. Yang zahir, Dialah yang lebih jelas dari segala sesuatu yang nyata. Yang batin, Dialah yang mengetahui segala yang dirahasiakan, sehingga tidak ada rahasia bagi zat tersebut. Dia adalah zat wajibul wujud, wajib atas keberadaannya, tidak dibatasi atau tidak didahului oleh waktu atau oleh tempat. Imam Al-Ma'sum alaihissalam berkata bahwa Muhammad Hanafiyah menjelaskan as-samad, maksudnya berdiri sendiri, tidak butuh kepada selainnya, karena Dia adalah puncak dari segala sebab, tidak didahului oleh sebab akibat yang lain, supaya tidak terjadi daurun wa tasalsul. Karena daur dan tasalsul itu tidak diperbolehkan. Daur dialah dalam keadaan yang sama, sesuatu itu sebagai sebab dan akibat. Dicontohkan, A sebagai sebab keberadaan B, B sebagai sebab keberadaan C, sedangkan C sebagai sebab keberadaan A, maka itu disebut daur. Dalam waktu yang sama dia sebagai sebab dan akibat, maka itu tidak diperbolehkan. Tasalsul yaitu sebab akibat yang tidak memiliki keberakhiran. Segala sesuatu yang tidak memiliki keberakhiran, maka itu sama dengan tidak ada.
daur dan tasalsul keduanya itu tidak dibenarkan dan keduanya itu ditolak oleh akal. Maka as-samad memiliki maksud zat yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada selainnya, karena dia adalah puncak dari segala sebab, tidak didahului oleh sebab akibat yang lain, agar tidak terjadi daurun wa tasalsul. Rawi menjelaskan, Zaid bin Ali Zainal Abidin alaihissalam meriwayatkan as-samad memiliki maksud Allah sebagai pencipta, tidak meniru atau menyontoh ciptaan yang lain. As-samad, zat yang menciptakan segala sesuatu, memiliki pasangan. As-samad, zat yang tunggal, tidak ada tandingan baginya dan tidak ada bentuk serta contoh untuknya. As-samad yang dimaksud adalah Allah sebagai pencipta, tidak meniru atau menyontoh ciptaan yang lain, sesuai dengan keterangan surat Al-Hasyr ayat 24, Wallahul Khaliq, ialah Allah yang menciptakan, Al-Muqaddiru lil asya'i bihikmati, yang mengukur segala sesuatu dengan hikmahnya. Surat Al-Furqan ayat kedua menjelaskan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Itulah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan tersebut memiliki ukuran. Ketentuan tersebut diikuti oleh ilmunya, sehingga ilmu dan ketentuannya tidak akan berselisih dengan alam ciptaan. Dia tidak pernah meniru atau menyontoh, karena dia adalah Al-Khaliq, dia adalah pencipta. Dialah yang menciptakan, yang mengukur segala sesuatu dengan hikmahnya. Yang menjadi laut tidak dijadikan gunung, yang menjadi gunung tidak dijadikan daratan. Siyama biqawlihi wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira, dan dia telah menciptakan segala sesuatu serta dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Mubdi', tidak pernah menyontoh, tidak pernah meniru hasil karya yang lain. Wallahul Khaliqul Bari, Al-Bari,
artinya yang mengadakan. Al-mujidu lima qarrara bari'an minat tafawut. Dia adalah al-mujid, zat yang mengadakan sesuatu yang yang telah ditentukan olehnya. Dia adalah al-mujid, dia adalah yang mengadakan sesuatu yang telah ditentukan olehnya, serta tidak ada yang tidak serasi. Semua yang diadakan dan yang ditentukan itu pasti serasi. Tidak ada yang cacat dalam ciptaannya. Surat Al-Mulk ayat 3 dan ayat 4 menjelaskan, Allah berfirman, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, tidak serasi dengan alam ciptaan. Kemudian lafal Ar-Rahman disebutkan sebagai pengganti dhamir, menunjukkan keagungan Allah sebagai pencipta, dan 7 langit yang berlapis-lapis sebagai rahmat darinya, serta memiliki manfaat yang bermacam-macam. Salah satu penafsiran bumi ini dilapisi oleh beberapa pengamat untuk kehidupan manusia atau makhluk hidup yang lain, sehingga bumi itu dilapisi oleh atmosfer, troposfer, stratosfer, mesosfer, litosfer, astenosfer. Ini merupakan salah satu bagian bahwa bumi itu diciptakan memiliki beberapa lapisan untuk kehidupan yang ada di dalam bumi, dan tidak ada yang tidak serasi. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Mata rofi khalqir rahmani min tafawut. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan sesuatu yang tidak serasi dengan alam ciptaan. Mengapa disebutkan mata rofi khalqir rahmani min tafawut? Ar-Rahman sebagai ganti dari dhamir, karena menunjukkan arti dialah yang maha kasih lagi maha penyayang di alam ciptaan, sehingga dia mengkondisikan alam ciptaan untuk kehidupan. Dia ciptakan kehidupan itu dengan keserasian, sehingga langit itu diciptakan 7 langit yang berlapis-lapis, atau bumi memiliki pengaman seperti yang kita sebutkan tadi, supaya kehidupan yang ada di dalam bumi itu tidak terganggu dengan radiasi dari benda-benda
yang lain. Farji'il basara, maka lihatlah berulang-ulang. Ai a'idhu muta'ammilan fis sama' wa tanasubiha wa nidhamha. Lihatlah berulang-ulang ke langit serta renungkan keserasian dan keteraturannya yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah merupakan salah satu dari Ar-Rahman. Dia menjadikan alam ciptaan itu memiliki keserasian dan keseimbangan karena dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-tara min futur, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak serasi? Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Sudurun wa khalalun. Sudur dan khalal memiliki arti cacat, tidak sempurna, tidak seimbang. Tsummarji'il basara karratain, kemudian pandanglah sekali lagi. Ruj'ataini mutalammisan bil khalal, untuk menemukan yang tidak serasi atau cacat, sehingga kamu mendapatkan bukti ciptaan itu tidak sempurna. Dan qalb ilaikal basaru khasi'an, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat. Semua ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan serasi, imbang dan sempurna. Dzalilan li bu'dihi an nailil murad, tentu tidak mendapatkan yang dimaksud, bahkan penglihatan menjadi silau karena tidak mampu untuk mencari sesuatu yang tidak sempurna di alam ciptaan itu. Wa hasir, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Qalilun min kathratil muawadati, maka pasti penglihatan itu tumpul karena lelah, sebab mengulang berkali-kali untuk memperhatikan, menemukan sesuatu yang tidak sempurna di alam ciptaan ini. Penglihatan itu akan menjadi tumpul, penglihatan itu akan lelah, tidak mampu. Bahkan ini sebagai suatu bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, pemilik. Dialah zat yang sempurna secara mutlak. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Al-musawwir memiliki arti yang membentuk rupa. Al-murattibu li suwaril mawjudati ahsana tartibin. Al-murattib artinya yang menserasikan bentuk atau gambar alam ciptaan ini dengan sebaik-baik bentuk, sehingga memiliki keserasian, keseimbangan dan keindahan. Ngapa? Karena dia menciptakan segala sesuatu memiliki
ketentuan ukuran-ukuran yang serapi-rapinya. Wa huwa allazi khalaqal asya'a faqaddarahu taqdira. Dialah yang menciptakan segala sesuatu itu memiliki ukuran yang cermat serta ukuran yang rapi. Dalam surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Maka zat tersebut adalah al-musawwir, yang membentuk rupa. Maka pasti didapatkan keserasian, keseimbangan, keindahan, yang itu semua menunjukkan keagungan dia. Lahul asmaul husna, yang mempunyai nama-nama yang baik, menunjukkan nama-nama itu dialah yang esa, yang tunggal, yang satu dalam zat, sifat, serta af'alnya. Karena nama-nama itu sebagian menunjukkan arti al-jalal, keagungan Allah, dan sebagian yang lain menunjukkan arti al-jamal, keindahan Allah. Itu merupakan penjelasan dari dialah adalah zat yang sempurna secara mutlak, esa, satu, tunggal dalam zatnya, sifatnya, serta af'alnya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Semua alam ciptaan bertasbih, bertahmid, dan bertakbir sebagai manifestasi dari zat Allah yang sempurna secara mutlak. Yunazzihuhu bilisanil hali awil maqal, mensucikan zat Allah dengan lisan hal atau fitrahnya, yang menunjukkan keagungan, kebesaran, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mensucikan dengan lisanul maqal seperti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah kita mengetahui bahwa Allah berfirman, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Maka semua ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensucikan kepada zat tersebut dengan lisanul hal atau dengan lisanul maqal. Wa huwal aziz, dan dialah yang maha perkasa, fi mulkihi, dalam kerajaannya. Maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dia, karena dia sebagai pemilik
dan Dia yang memperhatikan semua urusan dalam kepemilikannya. Al-Hakimu lagi maha bijaksana fi sun'ihi, dalam ciptaannya. Dialah Allah yang selalu bijak serta tidak menciptakan segala sesuatu melainkan memiliki maslahat. Yang diciptakan itu baik, dan yang baik itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Samad, zat yang menciptakan segala sesuatu dengan memiliki pasangan. Yang tidak memiliki pasangan hanya Dia. Selain Dia diciptakan oleh penciptanya selalu memiliki pasangan. Yang tidak memiliki pasangan hanya Allah. Sebab Allah itu zat as-samadiyah, berdiri sendiri. Selain Dia butuh kepadanya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Maka tidak ada alam ciptaan itu berdiri sendiri. Alam ciptaan itu butuh kepada pencipta. Karena semua yang diciptakan itu memiliki pasangan. Al-fa'il wal munfa'il mimma tumbitul ardi, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi berupa keragaman tumbuh-tumbuhan, sehingga memiliki pandangan yang indah. Kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkannya, yaitu yang berupa biji-bijian serta kebun-kebun dan semua dari apa yang bisa dinikmati atau yang bisa dimakan dari buahnya. Allah Ta'ala wa ma amilathu aydikum afala yashkurun. Maka di dalam ayat ini memiliki arti mausuliyah, dan dari yang diusahakan oleh tangan mereka, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Ini merupakan salah satu dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan segala sesuatu memiliki pasangan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan segala yang ada di bumi. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keahlian kepada manusia, sehingga manusia dia dapat berusaha dengan tangan-tangan mereka. Apakah bukti-bukti yang jelas ini tidak juga disyukuri oleh manusia? Allah berfirman surat An-Naml ayat 60, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum an tunbitu syajaraha ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Diawali dengan hamzah. Hamzah tersebut memiliki arti istifham. Adakah Tuhan selain Allah?
yang lebih jelas dari dia, karena dia sebagai pencipta langit-langit dan bumi. Amman khalaqas samawati wal arda, siapakah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi? Maka ucapan siapakah yang diawali dengan hamzah ini menunjukkan arti istifham, adakah Tuhan selain Allah yang menciptakan alam ciptaan, yang menciptakan langit dan bumi. Aman menunjukkan bahwa dia sebagai pencipta dengan bukti-bukti yang jelas. Ciptaan itu menunjukkan pencipta. At-tadbir yang memiliki arti keteraturan itu menunjukkan kepada al-mudabbir, zat yang mengatur. Dan menurunkan air untukmu dari langit. Menurunkan air dari langit dengan proses yang sulit dan rumit. Apakah itu dilakukan oleh selain Allah? Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 68 dan ayat 69, Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Air itu berasal dari sumber mata air, dan sumber tersebut berasal dari hujan. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan? Ini bukti yang lain bahwa di alam ciptaan ini didapatkan bukti-bukti yang jelas, sehingga la ma'budu bihaqqin illallah, tiada yang pantas disembah, tiada yang berhak disembah, tiada yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpandangan indah. Allah berfirman surat Yasin ayat 33 dan ayat 34, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun, dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Maka yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulang, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpandangan indah. Itu semua jelas, tidak diragukan bahwa pencipta itu Allah, yang menurunkan air dengan proses yang rumit serta sulit dialah Allah. Begitu juga yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya
Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Dia ada Tuhan yang lain? Tentu tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Zat yang esa, yang tunggal, yang satu dalam zat, sifat serta af'alnya. Wa min anfusihim, dan dari diri mereka, ai minad dzukuri wal inat, berupa laki-laki serta perempuan. Wa mimma la ya'lamun, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui, min azwajin lam yarauha wa lam yasma'u biha, dari pasangan-pasangan yang belum pernah mereka lihat serta yang belum pernah mereka mendengarnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kalau mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, dan semua ciptaannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apa sesuatu yang diciptakan ini sudah ditentukan umurnya? Misalkan bumi, apa Allah sudah tentukan umur bumi ini sekian lama, ataukah Allah ini bisa memanjangkan umur bumi ini, atau barangkali bisa memendekkan bumi ini? Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui. Ilmu Allah tidak bertambah dan tidak berkurang sebelum Allah menciptakan dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ciptaan. Dia mengetahui. Tidak ada sesuatu yang rahasia bagi Dia. Hanya saja manusia tidak mengetahui ilmu Allah secara mutlak. Nah, masalah itu menurut manusia bisa bertambah dan bisa berkurang. Tapi tidak seperti itu bagi penciptanya. Pencipta itu maha mengetahui. Hanya saja fasilitas kehidupan, nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus disyukuri, itu harus dijaga. Oleh karena itu tidak ada aturan yang lebih sempurna melainkan aturan Allah. Manusia diperintahkan untuk mentaati hukum-hukum yang berupa perintah-perintah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan pola seperti itu maka manusia bersyukur. Manusia tidak berbuat kerusakan. Ala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Larangan untuk melakukan kerusakan setelah bumi itu menjadi tempat yang layak, menjadi tempat yang cocok. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Larangan untuk berbuat kerusakan
di bumi setelah bumi itu menjadi tempat yang cocok, tempat yang layak, tempat yang baik untuk kehidupan. Hingga mereka ini harus terikat dengan ketentuan-ketentuan. Tidak ada ketentuan-ketentuan yang baik, yang sesuai dengan maslahat, kecuali dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur. Sebelum manusia diciptakan atau sebelum manusia dilahirkan, ketika masih di alam itu kan sudah ditanya oleh Allah bahwa siapakah Allah. Mereka tahu ketika berada di alam, tapi ketika dilahirkan, diciptakan di bumi, kenapa banyak yang lupa? Karena manusia ini memiliki tubuh, jasad, raga. Ini semua dekat dengan alam materi, dekat dengan alam kebenaran. Sehingga manusia dengan alam kebendaan ini terbatas. Selain terbatas, manusia disibukkan dengannya. Sehingga fitrah manusia yang mengenal kepada Allah itu tidak lagi memiliki kejelasan. Karena manusia disibukkan dengan alam materi, dengan alam kebenaran. Ketika manusia dalam keadaan terdesak, terancam, maka suara fitrah itu jelas baginya. Tidak ada yang dapat menolong dia kecuali Allah. Apabila manusia pada saat itu dia bisa membatasi diri, tentunya manusia akan lebih jelas untuk mendengar suara fitrahnya. Nah, fitrah ini ada pada setiap ciptaan yang diciptakan oleh penciptanya. Fitrah. Nah, sallallahu alaihi wasallam.